Oke, udah muncul ya. Kita akan coba untuk ke yang sesi 8. Kita lihat yang kalau udah banyak ini kan berarti kita udah kelihatannya pola di S1 matematik tuh hampir mirip-mirip. Jadi harus optimal yang kita tuh tahu gitu ya. Mantap. Nanti bentar. Bentar ya. Oh, ini dia. Oke, ini matematik ya. Ada yang batasnya nggak? Oke, ini sudut tematik sekarang. Oke, kita coba lihat satu persatu soalnya. Oke, kita mulai dengan nomor 12, nomor satu. Kok ada duanya sih? Emang ada satunya. Bentar. Oh, oke. Tematik sini. Sebuah bus traveling dengan constant speed di jalan yang lurus. Dengan equation persamaan D sama dengan 30T, D-nya distant. Dalam feet dan T dalam second. How many feet from the marker will bus be 2 second after passing the marker. Jadi eh, D ini dihitung dari batas jalan ya. Berarti setelah 2 second kita bisa tahu ketika kita masukin saja D-nya T-nya 2, kita akan mendapatkan distance-nya adalah 60. Nomor 2, for particular machine dia memproduksi bits 29 setiap 100 bits mengalami defect. Berarti 29% rusak. Do select random. Okay. What is probability? Probability berarti peluang. Itu tinggal jumlah jumlah dari kejadiannya dibagi dengan jumlah total yang mungkin. Dia bilang selected a bit that has a defect. Kita tahu dari 100 ada 29, berarti 29 kejadiannya, totalnya ada 100. Berarti kita punya 29 per 100. Nomor 3, kita punya sebuah grafik. Sekali lagi, kalau kita mau lihat Y-intercept, itu terjadi saat X sama dengan 0. Berarti ini udah salah, salah. Tinggal lihat saja, disinilah Y-intercept kita, yaitu ketika 8. Berarti jawabannya adalah 0,8. Which expression is equivalent? Kayak ini tinggal kita cari mana yang sama. Samain aja, jadi kita punya 3x kuadrat. Berarti ini salah. Salah. Ditambah 7x dikurang 8. Karena sini dia min 9 tambah 1. Lanjut nomor 5-nya. Kita punya kali dari harga pada kartun dari kartun uh, uh, 30 Lokti. Dia
carton of grape tomatoes atau karton grape tomatoes, minnya adalah 0,23. Margin error 0,08. Artinya apa? Kalau dia ada margin error, berarti nilainya itu antara 4,23 dikurang 0,08 hingga 4,23 ditambah 0,08. Berarti banyak range-nya itu antara 4,5 sampai 4,31. Jadi ya, bisa itu. Oke. Pertamanya pertama 2,6x ditambah 6 tambah x sama 2,8. Saja teksnya adalah 0,2. Out of 300 seed that were planted, 80% sprouted. How many this seed sprouted? Berarti tinggal 80 dikalikan 300 seed. Sama aja dikali coret sama dengan 240. Oke, nomor lanjutnya, nomor 8. Kita punya persamaan fx sama dengan sb. Ya, ketika fx 28, kita 28 sama dengan dikali 7 ditambah b. Berarti kita punya 28 sama dengan 28 ditambah b. Berarti b-nya adalah 0. Nomor selanjutnya, triangle LM and PQR are seen, where L and M corresponded. Berarti L similarnya dengan P dan M similar dengan Q. Sudut M yang terukur adalah Q. Ya, karena M similar dengan Q, berarti Q juga adalah 53. Lanjut ya, nomor 10. What is the equation of the line that pass through the point 0.5 and parallel to the graph of sekian? Oke. Ini kata pentingnya adalah paralel. Paralel itu arti milik yang sama. Slope-nya 7. Berarti ini udah pasti salah. Ini udah pasti salah. Tinggal ada dua option. Aja ketika X-nya sama dengan 0, nilai Y-nya sama dengan 5. Dari dua jawaban ini yang masuk akal adalah yang B. Maka kita tahu jawaban yang benar adalah B. Lanjut, nomor 11. Kita punya scatter data yang mau menunjukkan pendekatan secara linear. Kita tahu ini kalau kita tarik garis, dia akan punya garis lurus seperti ini. Gitu ya. Berarti gradiennya adalah gradien negatif. Berarti ini udah pasti salah. Tidak pasti salah. Tinggal pilihannya adalah min 1,9 x min 10,1 atau ditambah 10,1. Lihat, konstan kita bisa lihat Y interceptnya itu ada di positif. Udah pasti jawaban yang berarti negatif. Nomor 12. Ada sebuah model memprediksi tentang populasi dari Bergen. Oke. Bentar ya. Nah, Bergen was 15.000 di tahun 2000. Okay. The model also predict that each year, nah tiap tahun
tiap tahun selama 5 tahun ke depan populasi P increase 4% of the previous year population. Oke. Di setiap tahun naik 4% selama 5 tahun. Which equation best represent is of 2005 dengan X itu kurang dari 5. Pertama-tama kita harus buktiin kalau ketika X-nya sama dengan 0, nilai populationnya harus 15.000. Oke, dan itu dulu yang kita buktikan. Kalau kita lihat, ini ngaco ya. 15 pangkat 0 itu 1. Yang ini juga salah. Nah, tinggal dua opsi sekarang. 15.000 pangkat 0,96 X atau 15.000 kali 1,04 X. Sekarang kita lihat lagi. Karena di soalnya itu dia bilang populasi P-nya meningkat 4% tiap tahun, berarti di tahun pertama harusnya populasinya adalah 1,04%. 104% atau 1,04 dikali 15.000. Kita coba buktiin aja. Masukin X-nya 1, ini salah. Jadi kita tahu jawabannya adalah D. Jadi kita tinggal prediksi saja mana dari semuanya ini yang masuk kriteria. Nomor 13, kita punya persamaan yang diminta adalah B. Tinggal kita lakukan yang namanya eliminasi saja ya. Karena kita mau nyari B, kita kurangin aja. Kita punya 4B sama dengan 100. Berarti nilai B-nya adalah 25. Oke, nomor 14. Bentar ya. Kita punya ekspresi, punya persamaan 90 Y pangkat 5 dikurang 54 Y pangkat 4. Oke. Is equivalent to RY. Oke, kita lihat ya. Di sini ada Y pangkat 4 semuanya. Kita keluarin Y pangkat 4-nya. Kita lihat kelipatan dari 90 dan 54 yang paling bisa kelihatan adalah berapa itu? 6 ya. Berarti 6-nya kita keluarin. Kita tinggal punya 15 Y dikurang 9. Berarti kita tahu ini adalah dalam bentuk seperti itu. Oke, paham ya? Oke. Nah, lanjut nomor 15. 15 kita punya sebuah grafik pangkat. Oke, jangan banget ya kita ketemu bagi pangkat 3 di soal SAT. Tapi sebenarnya gampang. For any value of X, does Fx sama dengan 0. Fx sama dengan 0 itu artinya kita mencari akar-akar. Oke, kita lihat aja dari gambar grafiknya. Mana yang nilai Fx-nya 0? Berarti kan ini ya, 1, 2, 3. Berarti gambar ini terlihat ada 3 titik yang memberikan nilai 0. Yaitu ketika X sama dengan min 1, X sama dengan 4, dan X sama dengan 7. Lanjut, 16. Area A in square centimeter berbentuk rectangular segi yang represent by expression W dikali W plus 9. W adalah width atau lebarnya. Which expression represent the length. Berarti kalau W adalah width ya, ini adalah length-nya. Berarti jawabannya ini. Nomor 17. Kita punya fungsi P sama dengan K dibagi 4J plus 9. P, K, dan J itu adalah nilai positif. Which equation correctly plus. Gampang ya, kita kasih silang aja. Berarti 4J plus 9 sama dengan bagi A. Circle memiliki UN. Circle
109N adalah konstan positif. The area is how many times luas area A, B dengan A. Ada bentuk berarti RB di A coret-coret. RB-nya 129 kuadrat, RA-nya 3N. Dan kita punya 129 dikali 129 dikali N kuadrat dibagi 3 kali 3 kali kuadrat. Coret ya. 129 itu kalau coret jadinya berapa ini? 43. Juga sama, 43. Aja 43 kuadrat. 43 kali 43, 9, 12, 12, 1, 4, 4, 16, 17. Jadi dapatnya 1749. 1849. Oke, gampang ya. Coba lembar selanjutnya. Sudut yang terukur. Angle is ini yang R, ini yang T. Tuh, ada 5pi per 12 greater than the measure of R. Berarti ditambah R. What is the measure of angle T in degrees? Oke. Berarti kita tanya dulu T-nya. Berarti T-nya itu berarti 5pi per 12 ditambah 2. T-nya itu adalah 5V ditambah 8V. Itu ya. Karena kali 4. Jadi kita punya berapa? 13pi per. Nah, iya, gimana cara derajat? Gampang aja. 13 per 12. Pi-nya kita ganti sama 180. Oke, kita tinggal kalikan saja. Kita bagi 6. Berarti 6 ditambah 3. 30. 2. Kita bagi lagi jadi 15. Sama aja tinggal 13 kali 15. 5 kali 3, 51. 5 kali 1, 6. 13. Berarti 5, 9, 1, 9, 5. Oke. Jadi ini kita konversi aja. Oke. Lanjut nomor 20. Kita punya persamaan kuadrat. Kayak lagi dia minta minimum. Oke. Kalau dia minta minimum atau maksimum kan tinggal turunkan saja. Berarti kita turunkan dy terhadap variabelnya yaitu dx. Yaitu berapa jadinya? 2x min 14. Nah, turunannya harus sama dengan 0. Berarti kita punya 2x sama dengan 14. Berarti x-nya sama dengan 7. Berarti x sama dengan 7 akan memberikan nilai y paling kecil. Nomor 21. Small business owner budget 2.200 untuk membeli candle. The owner must purchase a minimum of 200 candles to get discount price. Jadi pembelian harus minimal 200 candle untuk membuat diskonnya tetap terjaga ya. If the owner pay 4,9 per candle to purchase small candle. Jadi small candle harganya adalah $4,9. Sedangkan large candle harganya adalah 11,6. What is the maximum number of large candle the owner can purchase to stay within the budget? Oke. Jadi kita tahu si bisnis ini cuma punya budget 2.200. Berarti 2.200 itu adalah 4,9 dikali jumlah S yang dibeli ditambah 11,6 dikali jumlah candle yang large yang dibeli. Kemudian minimum S ditambah L. Minimum banget itu harus paling kecil berarti lebih besar sama dengan 200. Oke. Jadi kita punya syaratnya ini. Oke, jadi dari dua syarat ini kita diminta untuk
menentukan berapa. Oke. Nah, ini kita bikin jadi kertas lain aja ya biar lebih enak jelasinnya. Oke, kita coba. Oke. Jadi ini adalah soal yang memiliki syarat tertentu. Nah, jadi kita tahu ada dua syarat. Syarat pertama adalah maksimum dari budgetnya, yaitu 2.204,9 S ditambah 11,6 L. Dan syarat kedua, pembelian yang small dan large harus lebih besar sama dengan 200. Oke. Nah, gimana cara kita mengoptimalkan? Langkah pertama, kita optimalkan dulu yang S. Optimalkan si S. Oke. Karena dia mau mencari jumlah maksimum kan. Caranya gimana? Kita bikin saja L-nya itu 0. Jadi kita punya apa? 2.200 sama dengan 4,9 S. Sehingga S-nya itu, nah, kita coba ambil dulu kalkulator ya, bentar. Oke, kalau kita hitung, maka kita akan punya 2.200 dibagi 4,9. Hasilnya sekitar 448,97. Jadi kalau kita bulatkan sekitar 448. Kenapa dibuatnya ke bawah? Karena nggak mungkin kita menambah jadi 449 karena budget kita cuma 2.200 pas. Kita lihat sekarang bagaimana kalau kita ya, ini ya karena syaratnya apa? S ditambah L nilainya harus lebih besar dari 200. Sedangkan di sini kita anggap L-nya 0, S-nya berarti 448. Masih masuk ya. Sisa mah duitnya ya. Sekarang coba kita optimalkan si L dengan cara kita membuat dia nggak beli yang small tapi beli yang large semua. Berarti S kita bikin 0. Kita akan punya 2.200 sama dengan 11,6 L. Berarti jumlah yang dibeli L-nya bagi 11,6 itu sekitar 189,655. Kalau kita buatkan di bawah 189 piece. Tidak memenuhi syarat ya, karena S ditambah L dia kenyataannya adalah kurang dari 200. Artinya ini nggak masuk syarat. Ya udah, berarti yang paling masuk syarat adalah yang optimalkan S. Berarti jumlahnya adalah 448 piece. Yang jenisnya adalah small. Oh, large ya? Oh, dia mintanya large. Oh, berarti dia mintanya kombinasi sekarang. Nah, karena dia nggak mau semuanya small, karena dia mintanya harus ada yang large ya. Berarti kita harus ubah persamaannya. Oke? Nah, kita bikin samain aja biar mudah. Berarti kan kita punya S itu lebih besar sama dengan 200 dikurangin large, gitu ya. Oke, kalau kita masukin ke persamaan, kayak biar gampang aja deh kita sama dengan I. Karena minimal kan sama ya, sama boleh kan? Kita kasih beda sama dengan. Persamaan ini kita masukkan ke persamaan purchase. Jadi kita punya apa? 2.200 sama dengan 4,9. S-nya kita masukin 11,6 L. Oke? Apa? 2.200 400 900 kurang 9 L ditambah 11 L. Pindah ruas 2.200 dikurangin 980 1.220
11,6 dikurangin 4,9. 6,7. Maka L-nya itu ada 1220 bagi 6, sebesar 182,08. Berarti kita bawah 122. Kalau kayak gitu, apa namanya sih? Itu 182 di 200 dikurang 82 speed. Oke, ini mencari si itu si berarti kita mau cari ini ya harus sebesar 180 dan semuanya 18p supaya nilainya optimal. Oke, seperti itu ya. Di awal saya mau ini semua 148 ya itu udah paling kalau dari lab jumlah candle-nya ya. Tapi kan dia jumlah maksimum candle yang dapat dibeli. Oke. Nah, kenapa yang ini nggak masuk? Kalau yang tadi yang kita mengoptimalkan L sebesar 100, emang satu ya. Soalnya nggak 200 ya. Artinya tidak dapat diskon. Sehingga yang ini tidak menjadi pilihan. Sehingga kita mencari alternatif gimana caranya tetap maksimum jumlah large-nya, tapi tetap dapat diskon. Oke, nomor 22. Oke, 22 kita punya pertidaksamaan lagi. Y kurang dari X plus 7. Nah, caranya gini. Kalau kita punya Y kurang dari X plus 7, kita bikin dulu tabelnya. Tabelnya adalah X sama Y. Kalau kita masukin X-nya 0, berarti Y-nya 7. Kalau kita masukin Y-nya 0, X-nya min 7. Oke? Tadi kita lihat. Kemudian kita punya apa lagi? Y lebih besar sama dengan minus 2X min 1. Sama kayak tadi. Bikin dulu tabelnya. X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya min 1. Kalau Y-nya 0, berarti kalau Y-nya 0, pindah ruas, min 1/2. Nah, kalau udah gimana? Bikin grafik. Bikin grafiknya dulu. Jadi kita bisa tahu mana solusinya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Pertama 0,7. 0,7 mungkin di sini. Oke. Kemudian uh, min salah. 0,7 di sini ya. 0,7 di sini berarti. Kemudian min 7,0 mungkin di sini. Kita tarik garis. Oke, ini garis pertama ya. Nah, sekarang kita lihat solusinya apa sih? Dia maunya kurang dari. Caranya kita ngecek aja. Yang paling mudah dia di 0,0. Kalau kita masukin X-nya 0 dan Y-nya 0, oke, ini kan sama aja apa? Ini kan sama aja Y dikurangin X kurang dari sama dengan 7. Kalau saya masukin X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 kurang dari 7, jawabannya benar ya. Berarti ini solusinya ini, mengarah ke 0. Jadi solusi yang ini mengarah ke 0. Sekarang yang satunya lagi. Yang satunya itu adalah 0, min 1, berarti di sini. Oke, sama 0, min setengah. Min 0,0 di sini. Oke, kita tarik garis. Oke. Nah, ini mau cari pertemuan ya. Berarti seperti ini kira-kira. Oke. Nah, kalau kita bikin 0, kita tambah ini apa? Y ditambah 2X lebih dari sama dengan min 1. Kalau kita masukin X-nya 0, Y-nya 0, ternyata berarti solusinya ini. Mengalahkan 0. Berarti solusi dari pertidaksamaan ini adalah ini. Ini batasnya dan sampai sini. Oke, jadi solusinya ini nih.
Berarti karena kita mau mencari solusinya, kita lihat aja mana yang ada di dalam range itu. Yang pertama, min 14,0 kan di sini ya. Jadi ini tidak masuk range. 0, min 14 itu di sini. Tidak masuk range. 0,14 0,14 berarti di sini dong atas ya. Tidak masuk range. 14,0 itu di sini. Nah ini masuk range kan? Karena dia yang benar adalah yang mengarah ke sini. Jadi jawabannya adalah D. Yang sesuai dengan tidak samaan tersebut. Oke, lanjut nomor selanjutnya. 23. 23 kita dan frekuensi. Data adalah berat yang dibulatkan ke nearest dekat dari 71 kura-kura. Berat dari 39 pound is ditambahkan ke original data. Membuat data yang baru rounded to nearest pound is 72 tortoise. Which statement the best compare that the mean and median? Oke, mean dan median. Oke, coba kita urutin dulu ya. Di sini kalau kita totalkan berapa? 71. Berarti mediannya itu terletak di 36. Karena median ini plus 1. 36 itu ini 20, 25, 2 awal. Mediannya ada di 17 pound. Oke. Nah, coba lihat. Kita cuma menambahkan datanya 39 pound. Oke. Artinya data yang baru itu ada jauh di nilai maksimum pound yang awal. Artinya apa? Pasti urutannya akan urutan terakhir. Sehingga medianya tidak berubah. Karena ini pasti medianya ada di antara ini nih. Data yang ini. Berarti medianya tetap di 17 ya. Terus kalau median nggak berubah, min-nya gimana? Min-nya pasti berubah dong. Kan medianya 17. Dan ini rata-ratanya juga paling nggak nyampe 20 lebih kan, karena maksimum 20. Sedangkan data yang kita tambahkan 39, pasti min-nya akan jadi lebih tinggi ya. Oke, kita lihat ya, mana yang benar. The mean of data is greater than the mean of old data. Ini benar banget. The median of new data is salah. The mean is new data greater, betul. And the median of two data equal, juga benar. The mean of new data is less, ini salah. The mean of new data is less. Jadi jawabannya adalah B. Mediannya sama, tapi min-nya lebih besar karena kita menambahkan data yang besar. Gitu ya, ini logika aja. Kita nggak perlu ngitung min-nya berapa nih eksaknya. Nggak perlu, karena dia nggak minta. Oke, kita nomor 24. Kita punya pernyataan di mana A itu konstan dan A lebih dari 30. Oke, with the following of solution. Oke, jadi dia mau mencari solusinya. Oke, gampang aja. Ini kita bisa coret. Kita punya apa? 1 sama dengan X min A. Oke? Paham? Berarti kita punya solusinya adalah X sama dengan A plus 1. Jadi A plus 1 benar. Di sini A salah, berarti ini salah. Ini salah. Ini juga salah. Berarti pilihannya adalah 2 dan 3. Oke? Tapi, oh iya, betul. Oke? Tapi kok aneh? A kan lebih dari 30 ya? Harusnya 2 doang dong. Oke. Bentar. Iya, harusnya 3 nggak masuk ya. Kenapa? Karena dia ada informasi kalau A-nya itu harus lebih dari 30. Jadi nggak mungkin dong solusinya 29 karena X-nya 30 lebih. Jadi ini harusnya jawabannya adalah only 2. Oke. Nomor 25. Pada bidang X, Y, graph memiliki equation. Nah, ini persamaan kuadrat ya.
intersect pada Y sama dengan C at exact 1 point. What is value of C? Oke. Nah, ini persamaannya kan kira-kira seperti ini ya. Ini kan persamaannya adalah persamaan kuadratik, di mana dia akan terbuka ke bawah karena dia minus. Kalau dia intersect, artinya dia berada di Y dan X yang sama. Kita tinggal masukin aja. Dengan min X kuadrat X min 100. Gitu ya. Karena di hanya di satu titik. One. Tapi coba kita ini ya. Kalau Y sama tertentu X ya, ini sumbu ini sama dengan Y. Ini kan ketemu di dua tuh. Nah, berarti kan nggak mungkin. Kalau kita nah, ini apa? Kalau dia hanya ketemu satu titik, disebut adalah titik puncak. Okay. Puncak dari sebuah parabola terjadi saat maksimum atau minimumnya. Oke, okay. Gampang aja. Kita tinggal bikin saja nilai Y-nya maksimum. dy per dx-nya kita bikin jadi 0. Min 2x plus 9 sama dengan 4,5. Oke. Ini nilai X yang memberikan apa? Salah. Kalau Y sama nggak kayak gini, kebalik. Y sama dengan itu tuh adalah seperti ini. Oke. Y sama dengan berarti ya benar ya, ini Y sama dengan. Oke, berarti ini baru nilai X-nya. Kita tinggal masukin ke persamaannya. Berarti Y sama dengan min 4,5 kuadrat ditambah 9 kali 4,5 dikurang 100. Jadi kalau kita hitung, dapatnya 4,5 kuadrat min 81 per 4 ditambah 9 kali 4,5 81 per 2 dikurangin 100. Berarti 81 per 4 dikurangin 100. 81 per 4 dikurangin 100. Dapatnya adalah min 319. Yaitu sama dengan C. Dan hanya kamu di satu titik berpopot-berpopot-berpopot-berpopot-berpopot, berarti itu tandanya dia adanya di puncak. Sama aja kita tinggal mencari nilai Y puncaknya saja. Gitu ya. Oke, maaf ya. Tadi mati jaringannya. Kita mulai lagi. Oke. Kita balik lagi. Kita punya fungsi fx sama gx. Dia mau tahu mana yang memberikan value maksimum. Oke, value yang maksimum. Bentar ya. Dia minta value maksimum. Oke, caranya kayak tadi. Kita turunkan. Berarti D F terhadap sama dengan 0. Berarti diturunkan jadinya apa? 18x dikali 1,25 x pangkat min 1 harus sama dengan 0. Oke.
berarti kita oke. Berarti kalau disederhanakan ini sama aja 18x dikali 1,25 pangkat x dibagi 1,25. Oke, berarti sama dengan 0. Berarti kesimpulannya 18x dikali 1,25x nilainya sama dengan 0. Oke, berarti kesimpulannya 18x sama dengan 0, x-nya berarti 0, atau 1,25x sama dengan 0. Ini kan berarti tidak ada solusinya ya sini ya. Kalau pangkat 0, yang hasil 0 kan nggak ada ya. Berarti ini x-nya tidak ada. Oke. Kalau kita yang satunya, dgx per dx-nya. dg per dx-nya berarti kita turunkan 9x dikali 0,73 dikali x. Oke. X min 1 sama dengan 0. Berarti sama dengan 9x dikali 73 pangkat x dibagi 0,73 sama dengan 0. Berarti 9x dikali 0,73 pangkat x harus 0. Kesimpulannya 9 kali x sama dengan 0, x-nya sama dengan 0, or 0,73 pangkat x sama dengan 0, kita nggak punya definisi x-nya. Kan kita masuk 18 dikali 1 tambah 41. Karena pangkat 0 pasti 1 ya. Kita akan mendapatkan 959. Kalau yang ini kita masukin G0, oke, sama dengan 9 dikali 1. 9. Berarti dari dua persamaan ini, maksimum value dari function yang bisa terdefinisi, oke, dua-duanya bisa sih. 1 dan 2 bisa terdefinisi ya. Karena kita bisa, bentar deh. Ini saya salah deh kayaknya deh. Bentar. Ini kayaknya saya salah. Coba kita koreksi dulu ya. Karena kalau dilihat dari persamaannya, ini persamaan yang tidak terbatas. Oke. Ini kalau kita lihat, ini persamaan yang tidak terbatas. Kenapa? Karena X sebagai, artinya semakin besar bilangan yang akan dipangkatkan. Artinya tidak ada nilai maksimumnya. Oke. Jadi dua-duanya tidak ada nilai maksimum. Kenapa? Karena dia semakin besar nilai X akan memberikan semakin bilangannya. Di jawabannya nggak ada ya, karena tidak ada maksimum minimumnya. Oke, kita lihat the perimeter of equilateral triangle, berarti segitiga sama ya. Ini S, berarti itu 3S. 3S kelilingnya 850. Trities of the lie on, ketiga ada di sebuah circle. Oke, dia bilang circle, bahkan karya gini, cara supaya dia ada di circle berarti ini, berarti ini itu ada 852 di 284 sisinya, panjang sisinya ya. Sekarang the three vertical, jadi tiga-tiganya itu ada di circle. Berarti kalau digambar kayak gimana nih? Kan nggak mungkin deh gini ya. Berarti kira-kira gini. Nggak mungkin ya. Oke, kayak gini kira-kira ya. Dia mau tahu adalah radius circle-nya
W per 3. Jadi radiusnya adalah W per 3. W akar 3. Tadi saya kayak coba salah. Saya coba cek dulu. Segitiga sama sisi di dalam itu mana? Google. Segitiga equilateral. Kan sama sisi ya. Oke. Dalam lingkaran. Oke. Segitiga equilateral dalam lingkaran tuh gambarnya kayak gimana? Oke, oh lah, oke. Oke. Jadi dia tepat di sini ya. Oke. Udah bener gambar saya, cuman kurang itu aja. Berarti ini sisi, ini sisi, ini sisi. Karena kan pertanyaannya adalah hubungannya gimana dengan jari-jari. Gitu ya. Oke. Yang namanya jari-jari kan ini ya. Kalau di gambar ini, jari-jari itu eh bisa nih. Dari sini ke sini jari-jari ya. Oke. Jari-jari. Oke. Nah, kita kan tahu sini juga sama jari-jari nih. Oke. Ini tuh kita harus tahu letaknya. Jadi di sini itu dia adalah titik pusat massa namanya. Pusat massa pusat massa dari sebuah segitiga sama sisi itu terletak di sepertiga dari tinggi bagian bawah. Jadi kalau kita bikin ini tinggi bawah ya, seperti ini, gitu ya. Nah, ini tuh sepertiganya, sepertiga dari bawahnya. Oke. Nah, ya udah, kayak gini gampang berarti ya. Kita cari aja dulu tingginya berapa. Tingginya kan dapat dicari pakai Pitagoras. Akar dari sisi kuadrat dikurang 1/2 S kuadrat sama dengan akar dari sisi kuadrat dikurang 1/4 set S ya. Dihitung dari sini, nah ini yang disebut sebagai jajan. Nah, berarti R itu adalah 2/3-nya. 2/3 dari T. Berarti 2/3 dikali setengah akar 3. Coret-coret berarti sepertiga akar 3 S. Kita tinggal masukin tadi R-nya berapa? W akar 3 sama dengan sepertiga akar 3 dikali S. S-nya 284. Oke, 284 dibagi 3 bisa 284 benar. 852 benar ya. 852 kan bagi 3. 284. Berarti 284 kita bagi 3 lagi. Bagi 3. Berarti kita tahu W akar 3 itu sama dengan 284 dibagi 3 akar 3. Berarti kesimpulannya nilai W-nya adalah 284 dibagi 3. Oke. Jadi informasi tentang uh, apa namanya segitiga yang ada di dalam itu ya. Bentar. Ya, yang ada di dalam lingkaran. Oke, bentar deh. Benar kan ya? Coba lihat dulu deh. Harusnya. Oke. Oke, itu ya. Lanjut. Kita masuk ke tes yang kedua. Yang kedua. Oke, kita mulai nomor 1 lagi. Oke, 1 kita diberikan apa namanya chart ya, grafik. Sama kayak tadi ya, Y-intercept pasti terjadi di 0. Letaknya mana? Di 5. Berarti 0.
Bell in type store. Warehouse store memiliki rata-rata pekerja sebesar 365, department store 213, supermarket 130. Based on the table, how much greater was the average number of store employee? Average number store employee berarti total ya, in warehouse store dibandingkan dengan supermarket. Kita dulu berapa rata-ratanya. Tinggal kita jumlahin, kita 365 tambah 213 tambah 130. Bagi 3, 2, 3. Berarti X barnya dibanding supermarket 130. 230 aja. 100. Oh, in warehouse. Oke. Lah, ini mah nggak perlu ya. Kata dia di warehouse ya. Warehouse 365, supermarket 130. Tinggal kurangin aja. 235. Oke, saya dibandingkan dengan rata-rata total. Oke. Nomor 3. 3 juga berupa pengmahal. Itu gua lihat ini X ya, juga sedikit 33 kan, juga sedikit 33, berarti X-nya itu adalah 180 dikurangin 33. 180 kurang 33, 147 derajat. Oke, lanjut nomor 4. Stan menyewa tenda dengan biaya $11 per day ditambah 1 kali insurance $10. Mana yang menunjukkan cost? Oke, berarti 11 day. Nah, karena cuma sekali one time bayar insurance, berarti dia nggak mungkin di dalam kurung ya. Berarti jawabannya adalah C. 11 dikali jumlah day ditambah insurance-nya 10. Nomor 5. For the right triangle sound, A-nya 4, B-nya 5. Ya, Pitagoras biasa ya. Akar dari 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Oke. 6. X di 5, 4. Di X-nya. Nomor 2. The function define seperti ini. What is F2? Berarti 8 ya, ditambah 4. Berarti 4 berarti 68. Oke. Selanjutnya nomor 8. The function is defined seperti ini. Oke. Y in the X in the plane. Berarti X di Excel. Tambahkan aja. Berarti F0. 1, 2. Y in tab berarti terjadi saat producer is create video with length 70 menit. Segment that are 3 minutes long. Jadi dia harus ada yang 1 menit dan yang 3 menit. Which equation represent this situation where X is represent the 1 minute long and 3 long. 1 ditambah Y dikali 3 sama dengan 70. Oh, berarti ini 10. Kita punya function f yang didefinisikan sebagai 7x pangkat 3 pada bidang xy. The graph y sama dengan gx is the result of shifting, digeser, dengan
2 unit ke bawah. Oke. Dia digeser ke bawah. Jadi misalkan kita punya contoh ya. Kita punya garis kayak gini misalkan. Jadi kalau geser tuh gimana sih? Kita punya garis kayak gini nih. Garis kayak gini ya. Ini Y sama dengan, anggap aja Y sama dengan X deh. Kayak gini. Ini Y sama dengan X. Kalau kita geser ke bawah, seperti ini, persamaannya akan berubah menjadi Y sama dengan X min 2. Oke, berarti yang semula kita punya rumus Fx sama dengan X, yang ini jadinya dengan X min 2. Artinya apa? Kalau kita menggeser, sama aja kita mengubah X-nya menjadi X min 2, gitu ya. Oke, berarti yang semula Fx sama dengan 7x pangkat 3, berarti Gx itu tidak lain adalah F di shifting ke bawah, min 2. Sama dengan 7 dikali X min 2 pangkat 3. X min 2 pangkat 3 sama aja kayak gini ya. 7 X min 2 dikali X kuadrat min 4X plus 4. Sama aja 7 dikali X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah X kurang 2X kuadrat ditambah 8X dikurang aja 7 dikurang 6 kuadrat ditambah X dikurang. Di jawabannya lo nggak ada. Bentar. Shifting gitu kan ya? Oke, bentar. Shifting doang. Bentar ya. Saya salah gitu coba. Persamaan ditranslasikan translasi 2 ke bawah. Oke, kita coba lihat. Iya. Oh, cuma dikurangin 2 doang. Oh gitu. Oh alah, berarti bukan X min 2 ya, tapi dikurangin 2 ini berarti. Saya salah berarti. Saya tadi ubah X-nya. Oke, bentar, kita benerin dulu. Dilihat. Ini punya X-nya itu berarti X dikurangin 2. Ya, tinggal gampang aja ya. Kita tinggal nomor punya sama dengan min 3X dan 4X plus X berarti 4X min 3 dengan 15. X sama dengan 15. Nomor 12, kita punya segitiga siku-siku lagi. What is value of sin A? Sin A. Gampang ya, sin berarti depannya 35, miringnya 171. Oke, nomor 13. What is the area in square centimeter of rectangle dengan panjang 34 dan width? Nah, ini gampang ya. Tinggal ingat luas alasnya doang ya. Luasnya itu adalah 34 dikali 29. Oke, bersama dengan 3 dikurangi 4. Bersama dengan 300 meter kuadrat. Oke, berkan 3 kali 2. Salah. Ini 900. Salah kan. Berarti kalau berarti 2 kosong dikurang berarti 6 9 7 9 8 6. Nomor jika Y itu 4 dan X per N itu 4 juga, nilai N. Ya udah,
Kita masukin aja. Berarti X itu adalah 4Y. 24 Y. 4Y-nya coret. Berarti kita punya 24 dikali 4 sama dengan 4N. 4-nya coret. Kesimpulannya, N-nya adalah 24. Oke. Nomor memiliki water. Ketika bowl is uncovered, the amount of water in bowl decrease by 1 ounce every 4 day. If 9 ounce water remain yang tersisa, how many day? Berarti dia berkurang sebesar 11 ounce. Berarti karena dia berkurang tiap 4 hari, berarti sama aja ini adalah 44 days. Oke. Nomor 16. If 9 dalam kurung 4 oke. Dia mintanya 4 min 3. 4 min 3. Luas ya. 4 3 sama dengan 8 dikurang 2. 9 kurang 8, 1. 16. 4 min 3X. A Curtain Township consists 5 hektar park dan 20 hektar neighborhood. Total number of tree in township 4.529. Dengan equation seperti ini. Represent which of the following is the best interpretation of X. Oke, kita lihat ya. Total number of tree di township. Oke. Townshipnya terdiri dari 5 hektar industrial park dan 20 hektar neighborhood. Berarti X ini adalah jumlah tree di industrial park, 24 jumlah tree di neighborhood. Berarti X menyatakan the average number of tree per hectare in industrial park. 18. Which expression equivalent to A 11 per 12? Oke, ini tuh sama aja. A pangkat 11 dibagi akar 12. Oke, masih nggak ada jawabannya. Oke, berarti kita perbesar lagi aja. A 11 per 12 kita perbesar. Oke, supaya 132. Berarti kita berapa tuh? 132 dibagi 11. Pangkatin 12. Nah, sama aja apa? A 102 dibagi 144. Berarti sama aja 32 dibagi akar. Jawabannya adalah nomor 19. Kita punya dua dataset. Dataset A sama dataset B. Oke, kita lihat jumlahnya ya. Jumlahnya yang A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 data. Kalau yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oh termasuk 17. Berarti medianya ada di data ke 9. Ya, 8, 8. Berarti tambah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini mediannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini mediannya. Oke, jadi medianya sama. Oke, standar. Nah, standar deviasi itu rada ribet. Dia menjelaskan tentang sebarannya. Kalau dilihat dari sebaran datanya, dia tidak tersebar secara harusnya sih nggak sama ya deviasinya. Harusnya karena dia kalau kita punya data kayak gini nih, data sebarannya, misalkan ini adalah min-nya, rata-ratanya. Nah, yang disebut standar deviasi. Oke. Jadi yang udah pasti sama adalah mediannya
Kalau standar deviasi bisa sih dihitung, tapi rada panjang. Kalau kita dari saran datanya, dia nggak jarum ya. Jadi kemungkinan satu aja yang benar. Nomor 20, circle has center and point R and S lie on the circle. Oke, gambar dulu circle-nya biar kebayang. Oke, ya, O. Kemudian R dan S. Sudut ROS, anggap aja ini R. ROS, S berarti dia nggak tahu gini ya. Nah ini S. Oke, ini sudutnya 88 derajat. S degrees. Wow. Disregard the degree symbol when entering your. Oke. Coba lihat ya ROS-nya 88. Bentar ya. In triangle ORS gini ya. RS ROS 88. Oke. Nah, kita bisa lihat gini. Ini pasti adalah jari-jari dan ini dari jari. Berarti ini adalah segitiga sama sisi. Sehingga sudut yang ini akan sama kayak sudut yang ini. Berarti kita punya apa? Ini theta, ini memiliki sudut sebesar 180. Berarti 88 ditambah theta 180. Berarti 2 theta nilainya adalah 88 bagi 180 berarti adalah 92 bagi 2. 6 derajat. Oke. Degreenya segini. Sudut tetanya. Kenapa saya bisa tahu dia segitiga sama kaki? Karena dia sama-sama menyentuh lingkaran. Nomor 21. A regular price of the sell price dessert is 80% less than regular price. 80% below. Okay. The sell price is 30% dari store cost of dessert. Jadi kalau kita lihat ya, sell price sama aja 10,7. Sedangkan itu 30% berarti 30% besar daripada store cost. Berarti sama dengan 30% dari cost. Oke, sama aja 1,3 cost. What was the store cost in dollar for the shirt? Oke, berarti kan sama ya. 1,3 cost. Nilainya adalah 8 per 10 dikali 11,7. Berarti harga costnya itu adalah 8 dikali 11 dibagi 10 dibagi 1,3. Jawabannya adalah 7,2. 7,2 dolar. Jadi biayanya itu adalah 7,2 dolar. Gitu ya. Jadi biaya apa dia membelinya itu sebesar 7,2 dolar. Cube kubus dengan sisi sebesar 68 in a soil sphere dan inside of each face of okay. Jadi kalau kita punya cube seperti ini, di dalamnya itu ada ini emang ada apa
dibayangin. Oh, gampang aja. Oke, kayak gini ya. Ini ada cube. Dalamnya bolanya dia bilang menyentuh tiap muka dari si kubusnya. Jadi setiap muka di oleh bola itu. Berarti kan kira-kira bolanya seperti ini ya gambarnya. Oke, ini kira-kira gambarnya. Berarti apa? Oke, kira-kira ya. Berarti kita bisa tahu kalau jari-jari bola dari sini sampai ke sini kan. Dari sini sampai ke sini. Ini jari-jari bola. Oke. Nah, ya udah. Ini sebenarnya nggak perlu digambar juga nggak apa ya. Dia cuma minta volume yang tidak terisi oleh sphere. Ya udah. Berarti apa? Volume dari cube tinggal dikurangin dengan volume dari sphere. Volume kubik berarti 68/3. Volume sphere 4/3 dikali pi dikali R-nya berapa? 34. 34 kuadrat. Pangkat 3. Oke, tinggal hitung aja. 68/3 dikurangin 4/3 pi kali 34/3. Jawabannya sekitar 149795,7898. Kita lihat yang mendekati 149 ini ribu ya. Berarti kira-kira yang mendekati lagi nih. 149796. Oke, lanjut nomor 23 sama dengan 6x plus 18. One of the equation in a system of two linear equation. The system has no solution. Which equation could be the second? Oke, kita aja. Masukin persamaan dua, kita punya apa? Min 6x ditambah 6x ditambah 18 sama dengan 18. Berarti 0 sama dengan 0. Ada aneh. Oke, dia nggak tahu. Yang ini coba kita masukin. Min 6x ditambah 6x ditambah 18 sama dengan 22. 0 sama dengan apa ini? 4. Ini jelas ini nggak benar ya persamaannya. Kalau yang ini min 12x ditambah 6x ditambah 18 sama dengan 36. Min 6x sama dengan 18. Ini justru ada isinya ya. Jelas ini salah. Kalau yang D min 12x ditambah 6x ditambah 18 sama dengan 18. Berarti kita punya oke. Berarti kita punya berapa ini? Min 6x sama 0 ya sama dengan 0. Berarti yang punya solusi, yang nggak punya solusi adalah yang A ya. Karena yang B itu benar. Kalau yang C ada solusi, yang D juga ada solusi. Kalau yang A persamanya tidak equal, tidak equation. Karena 0 sama dengan 4. Ngaco ya. Yang benar adalah 0 sama dengan 0. Oke, nomor 24. LMN are grabbed in the XY plane. Angle R memiliki puncak PQ dan R. Jadi kalau kita gambar PQ dan R, berarti gambar gini ya. Ini 0, berarti dia berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 4. 4 di sini 4,7. Terus 4,5. Nih.
4,5, 4,7, 6,5. 6,5. Lah, oh, gini. Oke. Jadi segitiganya adalah segitiga sama siku-siku ya. Kayak gini. Oke. Ini P, ini Q, ini R. Berarti ini 2, ini 2, ini masih 2 akar 2. Oke, triangle LMN dia terletak di 4, plus dan 4,5 itu berarti di sini. Terus 4,7 plus K, 4,7, 4 kurung 7 plus K. K-nya positif di sini lah ya. Kita nggak tahu sini. 4,7 ke sini. Ini 7 plus K. Oke. Satu lagi 6 plus K, 5. Berarti 5. 5, mana 5? 5 sini. 6 plus K mungkin ya anggap sini. Plus aneh juga. 6, 6 plus K tuh di sini dong. 6 plus K. Oke, ntar ya. Ini kan letaknya di 4,5. 4,7 plus K. 4, oh salah kayak gambar. 4,7 plus K berarti di sini. Oke, di sini. Tambah satu lagi. 6 plus K. 6 plus K. K-nya nggak tahu berapa. Mungkin di sini. Ditambah di 5. Nah, ini adalah. Oke, ini ya. Berarti kita bisa tahu kalau ini adalah L mana? L mana? 4,5. 4, L. M itu 4,4. Nah, ini M. L, M, ini N. Berarti kita tahu apa? Q samanya itu dengan L. P itu samanya dengan sebangunnya dengan M. Dan R itu dengan N. Oke. If the measure of Q mana Q? Ya, Q siku-siku. Gimana dengan N? Oke. Berarti N ini lah Q siku-siku ya. Q kan letak di 4,7. Oh, 4,7 ini salah kita. Ini P, Q. Ini P, 4,5 Q, N. Berarti yang sama itu P samanya dengan L, Q samanya dengan M. Kalau punya itu adalah T, berapa sudut N? Oke. Nah, sudut N itu akan sama dengan sudutnya si R. Berarti kan kita tahu ya, sudutnya R itu adalah 110 dikurang dikurang sama dengan 90 min T. Nah, ini akan saya sudutnya N. Karena dia R sama N tuh sebangun. Maka jawabannya adalah 90 min T. Lanjut nomor 5. Kita punya dua persamaan. For real number of R, which of the following point of each equation in the XY by given? Oke. Ini kita coba deh. Coba R-nya mana? Nah, kita coba dulu cari solusinya ya. Dia bilang untuk jumlah R tertentu, which of the following point lies on the graph on each equation of it. Jadi dia kita lihat solusi dulu ya. Ini berarti kita kalikan berapa ini? Kalikan 5 deh. Kalikan 1.
Berarti 10x ditambah 3y. Kok 3y? 15. 15y sama 10 ditambah 15y sama dengan 35. Berarti kalau kita kurangkan, tuh semuanya habis ya. Nol ya. Nih. Lah ini kan sebenarnya cuma satu garis ya. Berarti sebenarnya cuma satu garis ya. Tinggal garis yang sama ya. Cuma dikali 5 doang. Artinya cuma satu garis nih. Persamaannya berarti adalah y sama dengan 2 min 2 per 3x ditambah 7 per 3. Ya udah, kita masukin aja. Yang pertama nih, yang paling susah, ini deh, yang gampang deh. Ini kan berarti kan x-nya r ya. Kalau x-nya r, y-nya itu berarti adalah min 2 per 3 r ditambah 7 per 3. Ini salah berarti. Kalau yang ini, yang sama, y-nya sama dengan, harusnya sama ya, min 2 per r ditambah 7 per 3. Tiga salah. Nah, kita lihat nih, sekarang kita ganti. Kalau y-nya r, berarti r sama dengan min 2 per 3 x ditambah 7 per 3. Berarti 2 per 3 x sama dengan 7 per 3. Kurangin 3 semua. 2x sama kurangin 3r. Berarti x-nya adalah 7 per 2 min 3 per 2r. Oke. Nah, ini benar jawabannya. Jawabannya adalah yang B. Jadi kita coba-cobain aja. Sebenarnya gitu. Jadi kalau kita lihat ini adalah persamaan. Satu persamaan sebenarnya ini. Jadi kita tadi ambil terkecoh. Dia satu persamaan cuma dikali 5 aja ya. Ini persamaan linear aja. Berarti kalau persamaan linear, solusinya harus sama ya. Oke, nomor 2. Dia minta solusinya. Oke, kita samain penyebut dulu. X kuadrat dibagi x kuadrat min c kuadrat sama dengan c kuadrat dibagi x kuadrat min c kuadrat ditambah 39 dikali x kuadrat plus c kuadrat per x kuadrat plus apa? C kuadrat ditambah 39. Dia minta solusinya ya. Ya udah. Berarti solusinya adalah tuh, bentar. Ini jelas x-nya tidak boleh sama dengan c ya. Kalau x atau min c, maka solusinya salah. Kenapa? Kalau kita masukin e, maka bagiannya kita lihat ya. Oke, apa yang salah ya? Coba kita giniin. X kuadrat, ini lebih mudah. X kuadrat min C kuadrat sama dengan 39. Sama aja apa ini? X. Kalau kita bagi jadi sama aja, tinggal 1 per akar X kuadrat min C kuadrat sama dengan 39. Kita kuadratin, jadinya kita punya X kuadrat min C kuadrat sama dengan 39 kuadrat. Berarti 1 sama dengan 39 kuadrat X kuadrat dikurangin 39 kuadrat C kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 1 ditambah 39 kuadrat C kuadrat dibagi 39 kuadrat. Oke. Lah, kok nggak ada jawabannya? Bentar. Oke. Ini udah benar. X kuadrat min C kuadrat dibagi akar X kuadrat min C kuadrat sama dengan 39
Bentar ya. Oke, ini X kuadrat min C kuadrat sama aja gini ya. X kuadrat min C kuadrat dikalikan dengan X kuadrat plus C kuadrat. Oke. Ini namanya. Berarti kita bisa coret ininya. Oke. Jadi kita punya seperti ini. Akar dari X kuadrat plus C kuadrat sama dengan 39. Berarti X kuadrat ditambah C kuadrat 39 kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 39 kuadrat dikurangin C kuadrat. Solusinya tinggal diakarin. 39 kuadrat min C kuadrat. Jawabannya adalah lo. Mau ada minusnya. Kacau, ini harusnya plus. Kok ada minusnya sih? Oke, bentar. Harusnya plus. Oke, ini ada minusnya. Ada ruas plus 39. Harusnya jawabannya segini ya, yang plus ya. Tapi kok nggak ada ya. Jawabannya adalah akar. Oh, keluar. Berarti kalau dia minta minus berarti sama aja X. Nggak boleh minus ya. Akar dari, nggak bisa minus itu di sini. Minus C kuadrat ditambah 39. Nggak bisa ini sebenarnya. Nggak bisa, harusnya jawabannya ini. 39 kuadrat min C kuadrat. Akarin, nggak pakai minus harusnya. Jadi jawabannya harusnya nggak pakai minus ya. Oke, nomor 27 terakhir. The quadratic function G model the depth in meter below the surface, di bawah air, of seal 10 minutes after the seal enter the water during the dive. The function estimate the seal reach its maximum depth. Oke, berarti G itu kedalaman ya. G X maksimumnya yaitu adalah GX-nya sama dengan 302,4 dalam waktu 6. Enter reach the surface of the water after after it and water surface atau 12 menit after, based on the function what is at to of 10 second. Okay, the function estimate 2 6 minutes after enter. Berarti kita punya fungsi ini maksimum ya. Berarti kita punya apa? DG per X0 ini saat terjadi saat X sama dengan 6. Berarti ini X sama dengan X min 6. Oke, berarti kalau seperti itu berarti fungsi G-nya tinggal kita integralkan. Berapa integralnya? Berarti jadinya ini 2x kuadrat 2 sama kita integralin ya. Jadinya x kuadrat min ketika x-nya 6 nilainya 302. Berarti G saat 6 302,4. Berarti sama dengan setengah kali 6 kuadrat dikurang 6 dikali 6 ditambah C. Berarti C-nya itu adalah 302,4 dikurang 36 dibagi 2 ditambah 36. Dapatnya adalah 302,4 dikurang 18 ditambah 36. Dapatnya adalah
320,4 sehingga persamaannya GX-nya, yang kita GX ya, based on the function, what time, 10 menit ya, after it enter. Oke, udah, ini berarti apa ini? Setengah X kuadrat min 6X plus 320,4. 320 per 4. Oke, nah kita masukin. Setelah 10 menit, berapa kedalamannya? Berarti G saat 10 setengah dikali 10 kuadrat minus 6 kali 10 ditambah 320,4. Berarti 50 dikurang 60 ditambah 320,4. Berarti G saat 10-nya estimate-nya adalah 330,4 meter. Oke, jadi sedikit susah ya, karena kita harus menerka fungsi dari G model. G modelnya bentuknya kuadrat. Info adalah kalau kita tekan fungsi tadi dengan ketika detik Smith dengan 0, kita bisa masukin dengan cara kita integrasi balikin. Oke, segini dulu Jonan untuk hari. Kita akan besok di jam 19 untuk tipe modul yang berbeda. Oke, seperti biasa saya akan kirim catatan sama rekamannya.